I wanna be the very best that no one ever was. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran online IPA terpadu untuk kelas 9. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang atau melanjutkan materi minggu lalu, yaitu tentang hereditas pada manusia bagian kedua. Tampak pada gambar ada sebuah ras kucing yang dikenal dengan nama kucing savanah, yaitu adalah salah satu ras kucing hibrida yang merupakan hasil persilangan dari kucing liar serval dari Afrika dengan kucing domestik ras Siams, Bengal, dan Egyptian Mau. Savannah telah dinobatkan oleh Guinness World Record sebagai ras kucing yang terpanjang di dunia dengan panjang 17,1 inci atau sekitar 44 cm. Kemudian, mengapa Savannah disebut sebagai kucing hibrida? Simak penjelasan berikut ini. Hari ini kita akan membahas tentang pewarisan sifat dan bibit unggul serta persilangan monohibrid dan dihibrid. Pewarisan sifat dan bibit unggul. Hukum Mendel dapat digunakan untuk menghasilkan tanaman atau ternak bibit unggul. Sifat-sifat unggul tanaman antara lain adalah mudah menyesuaikan diri atau adaptif, kemudian terhadap berbagai kondisi lingkungan, misalnya cuaca buruk dan kekeringan, tahan terhadap hama dan penyakit, kemudian lebih cepat menghasilkan atau produktivitasnya tinggi dan rasanya enak, atau untuk tanaman menahun mempunyai masa produksi yang lebih lama. Yang kedua, sifat-sifat unggul hewan antara lain tahan terhadap penyakit, hewan pedaging menghasilkan daging yang lebih banyak dan enak, unggas petelur menghasilkan telur yang lebih banyak, sapi menghasilkan susu yang lebih banyak. Untuk mendapatkan bibit unggul dapat dilakukan dengan seleksi dan hibridasi. Seleksi adalah pemilihan sifat-sifat tanaman dan hewan yang sesuai dengan kehendak manusia. Misalnya untuk kacang diseleksi dengan cara direndam di dalam air, kemudian biji kacang yang mengapung itu dibuang dan diambil yang tidak mengapung. Untuk hewan juga begitu, hewan yang menghasilkan daging lebih banyak atau keturunan yang dari induk yang menghasilkan daging yang banyak itu yang akan diambil untuk dijadikan bibit selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah bisa menggunakan cara hibridasi atau pembasaran atau persilangan, yaitu suatu proses mengawinkan dua individu sejenis yang berbeda sifatnya sehingga diperoleh keturunan dengan sifat-sifat unggul yang dimiliki kedua induknya. Contohnya adalah persilangan seperti yang tadi, persilangan kucing liar serval dari Afrika dengan kucing domestik ras Siams, Bengal, dan Egyptian Mau sehingga menghasilkan kucing savana yang memiliki tubuh lebih panjang, kemudian warna bulu yang indah dan lain sebagainya. Sehingga meningkatkan nilai ekonominya ketika diperjualbelikan. Selanjutnya adalah persilangan monohibrid dan dihibrid. Persilangan monohibrid adalah persilangan dua individu dengan satu sifat beda. Persilangan monohibrid ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu persilangan monohibrid dominan dan monohibrid intermediat. Persilangan monohibrid dominan adalah persilangan dua individu sejenis yang memperhatikan satu sifat beda dengan gen-gen yang dominan. Persilangan monohibrid intermediat adalah persilangan antara dua individu sejenis yang memperhatikan satu sifat beda dengan gen-gen intermediat. Contoh persilangan monohibrid dominan adalah suatu tanaman berbatang pendek T kecil disilangkan dengan tanaman berbatang tinggi T besar. Tentukan perbandingan genotip dan fenotipnya jika F1 disilangkan dengan sesamanya. Oke, kita tentukan dulu parental atau induknya. Genotip
dari si induk atau sifat yang tidak tampak dari si induk adalah T kecil, dan T besar, T besar. Ingat, genotip itu selalu ditandai atau diartikan sebagai sifat yang dilambangkan dengan huruf. Kemudian fenotip atau sifat yang tampak dari luar dari kedua induknya adalah pendek dan juga tinggi. Gametnya atau kelaminnya adalah untuk yang pendek adalah T kecil dan T kecil. Kemudian untuk yang tinggi adalah T besar dan T besar. Sehingga menghasilkan keturunan atau F1 atau keturunan pertamanya semuanya bergenotip T besar, T kecil, dan fenotipnya adalah tinggi. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi pendek dengan tinggi, pendek resesif dengan tinggi dominan, maka akan menghasilkan keturunan pertama semuanya berbatang tinggi. Kemudian yang semuanya berbatang tinggi ini akan kita silangkan, atau T besar dengan T kecilnya kita akan silangkan dengan T besar dengan T kecil juga, atau disilangkan dengan sesamanya. F2 atau F1 disilangkan dengan sesamanya. Genotipnya adalah T besar T kecil disilangkan dengan T besar T kecil. Fenotipnya adalah tinggi disilangkan dengan tinggi. Gametnya adalah T besar dan T kecil disilangkan dengan T besar dan T kecil. Pada keturunan keduanya akan menghasilkan genotip. Yang pertama adalah T besar, kemudian berbanding dengan T kecil, berbanding dengan T besar T kecil, berbanding dengan T besar T kecil, dan terakhir berbanding dengan T kecil dan T kecil, atau perbandingannya adalah 1:2:1 untuk genotipnya. Sedangkan untuk fenotipnya adalah tinggi berbanding dengan tinggi, berbanding dengan tinggi, berbanding dengan pendek, sehingga perbandingan fenotipnya adalah 3:1. Nah, ini adalah skemanya. Jadi tanamannya secara fenotip 3 tinggi dan 1 pendek, sedangkan secara genotip T besar, T besar, T besar, T kecil, T besar, T kecil, dan T kecil, T kecil. Atau kalau secara fenotip 3:1, sedangkan secara genotip 1:2:1. Itu untuk monohibrid dominan. Selanjutnya adalah contoh persilangan monohibrid intermediat. Bunga warna merah, RR, R besar, disilangkan dengan bunga warna putih, R aksen. Tentukan perbandingan genotip dan fenotipnya jika F1 disilangkan dengan sesamanya. Parental untuk induknya bergenotip R besar, disilangkan dengan R besar aksen. Fenotipnya adalah merah, disilangkan dengan warna putih. Gametnya adalah R besar dan R besar, disilangkan dengan R besar aksen dan R besar aksen. Keturunan F1-nya bergenotip R besar aksen. Fenotipnya adalah merah muda. Berikut adalah ilustrasinya. Nah, ini adalah ilustrasinya. Jadi keempat keturunan pertamanya berwarna merah muda. Selanjutnya adalah F1 ini akan kita silangkan dengan sesamanya, atau merah muda kita silangkan juga dengan merah muda, atau R besar aksen disilangkan dengan R besar dan juga R besar aksen juga. Jadi disilangkan dengan sesamanya ya. Genotipnya silakan diperhatikan sehingga nanti menghasilkan keturunan kedua, yaitu genotipnya adalah R besar berbanding dengan R besar aksen berbanding dengan R besar aksen, dan yang terakhir R aksen besar berbanding dengan R aksen besar, atau perbandingan genotipnya 1:2:1 dengan fenotip merah muda, dan juga putih, atau sama 1:2:1. Nah, ini untuk persilangan F2 atau F1 disilangkan dengan sesamanya. Nah, mungkin nanti kalian bisa juga mencoba si
F1 ini disilangkan dengan parentalnya atau induknya, bisa dengan induknya yang merah atau bisa juga dengan induknya yang putih ya. Nanti silakan coba sendiri di rumah. Oke, selanjutnya adalah yang terakhir yaitu tentang persilangan hibrid. Adalah persilangan antara dua individu sejenis yang melibatkan dua sifat beda. Jadi di sini ada dua individu yang sejenis dengan dua sifat beda. Contoh adalah persilangan hibrid kucing, yaitu kucing berwarna coklat, B besar dominan terhadap putih, B kecil, ekor pendek S besar dominan terhadap ekor panjang S kecil. Jadi di sini sifat yang beda adalah warna dan juga ekornya. Skema persilangannya adalah sebagai berikut. Ya, ini skema persilangannya. Sehingga menghasilkan kesemua keturunannya atau keempat keturunannya warnanya coklat dan ekornya pendek. F1 fenotipnya adalah pendek, putih, disilangkan dengan panjang coklat. F1 gametnya adalah S besar B kecil, S besar B kecil, S kecil B besar, S kecil B besar. Dan keduanya disilangkan secara bergantian ya, secara bergantian. Sisi sebelah kiri disilangkan dengan sisi sebelah kanan secara bergantian. Artinya apa? Artinya S besar B kecil disilangkan dengan S kecil B besar dan juga disilangkan dengan S kecil B besar juga. Demikian juga yang di bawahnya. Jadi keduanya dikalikan sebanyak 2 kali atau disilangkan sebanyak 2 kali. 2 kali 2 sama dengan 4 sehingga keturunannya adalah 4. Oke, selanjutnya adalah si F1 ini akan kita silangkan dengan sesamanya. Ya, si F1 ini akan kita silangkan dengan sesamanya. Atau coklat kita silangkan dengan coklat. F1 disilangkan dengan sesamanya. Fenotipnya adalah ekor pendek warna coklat akan kita silangkan dengan ekor pendek warna coklat. Gametnya adalah S besar B besar, sama ya keduanya. Tapi nanti keempat-empatnya ini akan kita silangkan sebanyak 4 kali. Ini bagannya. SB, S besar B kecil, kita silangkan dengan yang di sebelah kiri, di sebelah kanan ya. Kemudian S besar B besar kita silangkan juga, S kecil B kecil kita silangkan juga, S kecil B besar juga kita silangkan, dan akan menghasilkan hasil akhirnya adalah ini bagannya. Nah, ini bagannya ya, ada 16 keturunan di situ dengan rinciannya ini nanti dibaca sendiri. Tapi yang poin pentingnya adalah perbandingan fenotipnya. Ada di perbandingan fenotip atau sifat yang tampak dari luar. Ada 4 jenis keturunan di situ. Meskipun menghasilkan 16 keturunan, tapi ada menghasilkan 4 varian. Yang pertama adalah berekor pendek warna coklat sebanyak 9 ekor, berekor panjang warna coklat sebanyak 3 ekor, berekor pendek warna putih sebanyak 3 ekor, berekor panjang warna putih sebanyak 1 ekor. Dengan persentase masing-masing 56,25% untuk ekor pendek warna coklat, 18,75% untuk ekor panjang warna coklat, 18,75% untuk ekor pendek warna putih, dan yang terakhir adalah 6,25% untuk ekor panjang warna putih. Jadi di sini kemungkinan yang paling banyak adalah ekor pendek warna coklat, tapi juga bisa diambil yang bagus. Hasil yang bagus adalah berekor panjang warna coklat. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Jika ada yang kurang jelas, silakan kalian buka bukunya, dipelajari lagi bukunya.
Tetap semangat belajar. Sekian dari Bapak Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.